Pemirsa, sejumlah sekolah di Jawa Tengah menutup sementara pembelajaran tatap muka karena bermunculannya klaster COVID-19. Gubernur Ganjar Pranowo menegaskan setiap sekolah yang ingin membuka pembelajaran tatap muka harus mendapat izin dari pemerintah provinsi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta setiap daerah tegas mengambil tindakan. Pembelajaran tatap muka harus dibubarkan jika tidak dilengkapi izin pemerintah provinsi. Purbalingga, tempat merebaknya klaster COVID-19 di antara puluhan siswa SMP, terungkap belum mendapat izin pembelajaran tatap muka. Sudah ditangani dan saya minta semua perlakuannya sama kayak yang di Purbalingga, itu ada ditutup dan sekarang kita minta untuk mereka jauh lebih berhati-hati dan saya minta seluruh sekolah yang mau PTM wajib hukumnya melaporkan pada kita. Sekali lagi wajib hukumnya. Sebab kalau tidak terkontrol. Kemarin yang di Purbalingga saya telepon bupatinya, wah itu mboten izin Pak gitu. Jadi saya minta tutup aja segera dan periksa langsung di tracing. Dan langkah-langkahnya sih bagus kemarin kayak yang di Purbalingga itu diambil langsung, isolasinya bisa terpusat. Di Semarang, pembelajaran tatap muka dihentikan sementara untuk 3 sekolah dasar. 7 siswa sekolah dasar terpapar virus corona. Namun dari tracking dan tracing tidak ditemukan siswa lain tertular. Kemudian dilakukan langkah-langkah upaya preventif dengan memberhentikan PTM, kemudian dilakukan tracing, tapi alhamdulillah ini bukan sebuah klaster sekolah karena tidak ditemukan siswa yang lain yang kemudian tertular dari si siswa maupun guru ini. Jadi kemungkinannya adalah mereka tertular dari aktivitas di luar sekolah. Di Jepara, pembelajaran tatap muka juga dihentikan sementara, yaitu selama 7 hari dan berlaku untuk semua sekolah. Langkah tersebut diambil pemerintah Kabupaten Jepara setelah munculnya klaster COVID-19 di salah satu sekolah. Tapi 7 hari ke depan kita sudah bisa temukan apakah itu memang menjadi klaster sekolah atau terjadi penularan di luar sekolah atau mungkin juga terjadi penularan di rumah tangga masing-masing. Nah ini intinya adalah bagaimana kemudian hari ini dijadikan satu hikmah untuk warga masyarakat kembali tetap menyadari bahwa COVID ini ada dan selalu berprotokol kesehatan. Selama pembelajaran tatap muka dihentikan sementara, pihak Pemkab Jepara mengevaluasi kesiapan penerapan protokol kesehatan serta proses tracking, tracing, serta testing COVID-19. Dari Jepara dan Semarang, Jawa Tengah, Galih Manunggal, Didik Kurdias, TV One mengabarkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui lebih detail mengenai penghentian pembelajaran tatap muka di wilayah Kota Semarang, kita akan berdialog dengan Bapak Gunawan Saptogiri selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Selamat pagi Pak Gunawan, sehat Pak? Ya, selamat pagi Pak Gunawan, bisa dengar suara saya kan Pak? Dengar, selamat pagi. Baik, Pak, pertama kita mau tahu terlebih dahulu sebenarnya ada berapa sekolah di Semarang yang muridnya terpapar COVID-19, Pak? Begini, saya informasikan dulu bahwa di Kota Semarang untuk sekolah yang PTM dari TK sampai SMP jumlahnya 1.165. Kemudian setiap secara rutin itu puskesmas itu melakukan keliling swab di sekolah-sekolah. Memang kemarin ada 7 yang positif itu dari guru dan siswa di 5 sekolah. Kemudian dari 5 sekolah itu dilakukan tracking. Ternyata dari situ tidak ada teman-temannya yang negatif. Sehingga ini bukan klaster COVID di sekolah, mungkin klaster di tempat lain atau klaster keluarga. Sehingga dan yang sampai sekarang ini yang 7 itu sudah negatif. Jadi cepat sekali itu positif, ada yang 3 hari sudah negatif, ada yang 4 hari. Sehingga 5 sekolah itu hari Senin sudah bisa tatap muka kembali, begitu. Baik, kegiatan pembelajaran tatap muka artinya harus dihentikan sementara ketika ditemukan siswa yang positif. Kemudian setelah dilanjutkan kembali tatap muka, lantas apa antisipasi ataupun upaya dari pihak pemerintah agar tidak ada lagi siswa yang terpapar COVID-19, Pak? Jadi begini, kalau di sekolah kita betul-betul menerapkan protokol kesehatan secara ketat, di mana sekolah ada satgas COVID-nya.
Sehingga setiap siswa maupun guru yang masuk itu selalu dipantau apakah dia sehat apa enggak. Kita harapkan begitu ada yang kurang sehat tidak usah ke sekolah, itu begitu. Memang kemarin dari 1.165 sekolah, ya maklum saja masih ada kecolongan 7 siswa atau guru yang positif. Dan itu pun kenanya bukan di sekolah begitu. Baik, berarti klaster keluarga begitu ya Pak. Namun mereka Iya, untuk betul, yang 7 betul. orang positif ini dari mana saja Pak asalnya Pak? Ada 2 sekolah negeri SD, 1 SD swasta, kemudian 1 SMP negeri, dan 1 SMP swasta. Baik, Pak Gunawan, ini kan ada 5 sekolah ya Pak yang muridnya dan juga Iya. gurunya terpapar COVID-19. Nah dari pengawasan pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang sebenarnya di 5 sekolah tersebut penerapan protokol kesehatannya seperti apa Pak? Apakah memang sudah maksimal? Sudah maksimal, jadi begini, semua sekolah yang PTM semua menerapkan protokol kesehatan dengan super ketat. Artinya apa? Satgas COVID yang di sekolah itu menjalankan tugasnya dengan baik. Cuman ya itu tadi, yang namanya jumlahnya sekian, kan kita tidak bisa mantau misalnya siswa ini di sekolah aman, nggak kemana-mana. Ibaratnya datang pelajaran udah pulang. Tapi kan setelah itu kan kita nggak tahu, misalnya dengan keluarganya, kalau dia diajak mana, nah itu kita yang tidak mungkin akan mengawasi sampai di luar sekolah begitu. Baik Pak Gunawan, kemudian untuk vaksinasi terhadap pelajar, perkembangannya seperti apa Pak? Sampai saat ini sudah berapa persen Ya. pelajar di Kota Semarang yang menerima vaksin COVID-19? Di Kota Semarang sudah untuk yang vaksin satunya mungkin sudah lebih dari 70% ya. Bahkan ini sudah menginjak ke vaksin yang kedua. Dan ini kita kerjasama terus dengan Dinas Kesehatan. Kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini sudah semua siswa usia 12 tahun ke atas baik negeri maupun swasta bisa tervaksin semua. Baik, kemudian Pak untuk sekolah yang tadi sempat dihentikan sementara, ini rencana akan dimulai kembali pembelajaran tatap muka Ya. kapan Pak? Hari Senin ini sudah bisa mulai karena setelah dilakukan tracking, teman-temannya negatif, kemudian yang bersangkutan dalam waktu 3-4 hari, ya paling lama seminggu itu sudah negatif, sehingga Senin depan bisa melaksanakan PTM kembali. Baik Pak Gunawan, mungkin bisa dipertegas kembali Pak, penindakannya apabila ada sekolah yang muridnya terpapar COVID-19, kemudian penindakannya seperti apa? Untuk berapa hari sekolah tersebut harus dihentikan sementara pembelajaran tatap mukanya, kemudian berapa hari kemudian bisa dilanjutkan kembali Pak? Ya, begitu ada yang positif, kita hentikan dulu PTM itu. Kemudian kan Dinas Kesehatan melakukan tracking. Manakala dia lakukan tracking, tidak ada klaster COVID di sekolah, kita nunggu 1 minggu bisa PTM kembali. Tapi manakala ada klaster COVID di sekolah, ya kita tutup sampai kondisinya membaik, itu begitu. Baik Pak Gunawan, boleh disampaikan imbauannya Pak kepada para pelajar dan juga tentunya pihak keluarga ataupun orang tua yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka Pak? Ya, pada prinsipnya PTM ini bisa berhasil dengan baik. Kuncinya adalah bergerak bersama sesuai dengan tagline-nya Pak Wali Kota Semarang. Artinya apa? Kita harus sama-sama menjaga bagaimana di rumah, di lingkungan, di sekolah dan sebagainya. Ini kuncinya apa? Yaitu kerjasama antara siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah. Yuk bareng-bareng dan juga lingkungan. Semua secara pribadi harus melakukan protokol kesehatan secara super ketat dimanapun kita berada. Tidak cuma di sekolah, di luar sekolah, di rumah dan sebagainya tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Kuncinya begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Gunawan Saptogiri selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jawa Tengah. Kita harapkan tentunya kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah tidak hanya di Semarang tapi juga di seluruh Indonesia bisa diterapkan dengan protokol kesehatan ketat sehingga tidak ada klaster COVID-19 yang timbul di sekolah.